Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya adalah seorang guru kelas 5 di SDN Petung 3, Kecamatan Pasrepan. Saya merupakan guru P3K baru yang mengabdi selama 3 tahun di sekolah ini. Meskipun lokasi sekolah yang jauh dari perkotaan dan dari rumah, serta penuh dengan keterbatasan, saya merasa terpanggil untuk mengabdi di sini. Dan saya juga mempunyai keyakinan bahwa anak-anak di pelosok desa juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, setara dengan anak-anak di perkotaan. Sekolah kami terletak di wilayah pedesaan terpencil di kaki perbukitan, berdekatan dengan hutan, area perkebunan yang luas, dan sungai yang hanya terisi air saat musim hujan. Jarak tempuh saya dari rumah ke sekolah mencapai kurang lebih 100 km pulang pergi. Perjalanan menuju sekolah sangat menantang. Saya harus melewati jalan menanjak yang berlubang, jalan makadam dan berbatu, dan apabila hujan turun, jalan tersebut menjadi berlumpur dan sulit dilalui. Seringkali memaksa saya berjalan kaki sejauh 1 km. Tantangan jalan diperberat oleh faktor keamanan, karena jalan yang saya lalui kerap terjadi aksi pembegalan dan perampokan bersenjata tajam yang membuat saya merasa tidak nyaman. Selain itu, lokasi sekolah yang jauh dari pusat kota juga menyebabkan aliran listrik sering padam dan akses internet seringkali tidak stabil. Tetapi setiap kali sampai di sekolah dan melihat senyum anak-anak, rasa lelah itu hilang seketika. Inilah yang membuat saya terus bertahan dan semangat untuk memotivasi diri saya agar bisa bermanfaat di sekolah ini. Di tengah keterbatasan yang ada, proses pembelajaran di sekolah kami masih berlangsung secara monoton. Hal ini mengakibatkan kejenuhan dan kemalasan siswa untuk bersekolah. Bahkan, saya seringkali harus menjemput mereka agar mau berangkat ke sekolah. Ironisnya, banyak orang tua tampak kurang peduli dan bersikap abai terhadap kondisi ini yang membiarkan anak-anak mereka sering tidak masuk sekolah. Di sekolah kami pun belum memiliki bahan ajar maupun media pembelajaran yang mampu menghadirkan kearifan lokal secara menarik dan kontekstual. Akibatnya, upaya pelestarian budaya lokal kurang mendapatkan tempat dalam proses pembelajaran. Anak-anak di rumah lebih akrab dengan fasilitas modern seperti HP yang hanya digunakan untuk bermain game, walaupun akses internet sering putus nyambung. Sebagai seorang guru kelas 5 di sekolah ini, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menumbuhkan kembali kecintaan siswa terhadap akar budayanya sendiri. Melalui praktek baik bertajuk Belajar dari Tanah Sendiri, saya berupaya mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekitar, mulai dari alam, kebiasaan masyarakat, hingga tradisi lokal, serta sumber belajar yang hidup. Kami memulai praktek baik yang bertajuk Belajar dari Tanah Sendiri, diawali dengan sosialisasi bersama guru dan orang tua, untuk menyamakan visi dan misi dalam mendukung kegiatan praktek baik berbasis kearifan lokal dengan output kegiatan yang nantinya akan disajikan dalam dokumentasi berupa video. Kegiatan ini kami lakukan dengan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning serta Project Based Learning atau PJBL yang terintegrasi di seluruh mata pelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. Kegiatan aksi yang pertama, anak-anak saya kenalkan permainan tradisional yang memerlukan interaksi dan strategi berkelompok seperti gobak sodor yang melatih kekompakan dan ketangkasan fisik. Selain itu, kami juga mengajarkan cara bermain kelereng, sebuah permainan sederhana yang efektif untuk melatih fokus dan keterampilan motorik halus mereka. Langkah kedua yang saya terapkan adalah mengubah lokasi pembelajaran. Untuk mengatasi kejenuhan, setiap pembelajaran anak-anak saya ajak untuk belajar di luar ruangan, tepatnya di area hutan kecil dan perkebunan yang rindang dan teduh di sekitar sekolah. Kegiatan ini
bertujuan agar suasana belajar menjadi lebih segar, serta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengamati lingkungan secara langsung yang telah diintegrasikan dengan mata pelajaran seperti IPAS dengan materi keanekaragaman hayati dan non-hayati, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan bermakna. Saya juga mulai menerapkan proyek pembelajaran berbasis kreativitas. Dalam proyek yang pertama, anak-anak saya ajak untuk mengumpulkan daun-daun kering dan ranting pohon di hutan sekitar sekolah untuk kemudian diolah menjadi karya seni yang bernilai guna. Misalnya, pembuatan kolase dan pembuatan ekoprint yang secara tidak langsung melatih keterampilan motorik halus, kreativitas, dan kesadaran mereka terhadap pemanfaatan lingkungan. Proyek pembelajaran kedua yang saya kerjakan berfokus pada pengenalan dan pelestarian kearifan lokal. Kali ini, saya mengajak anak-anak untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan batik jumput. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan salah satu teknik membatik yang sederhana dan penuh warna, tetapi juga bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia. Dengan demikian, anak-anak dapat belajar keterampilan baru sambil memperkuat ikatan mereka dengan identitas budaya setempat. Untuk memaksimalkan hasil dari proyek kearifan lokal tersebut, saya meminta anak-anak untuk menggunakan sendiri hasil karya batik jumputan mereka dalam kegiatan outing kelas berikutnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memanfaatkan dan memperkenalkan fasilitas lokal, yaitu dengan melakukan perjalanan menggunakan kereta api, sampai akhirnya tiba dan mempelajari sejarah di Museum Bung Karno. Dengan skema ini, anak-anak tidak hanya merasakan kebanggaan menggunakan karya buatan tangan mereka sendiri, tetapi juga belajar mengenai sejarah nasional sambil memanfaatkan moda transportasi umum yang ada di daerah mereka. Selanjutnya, langkah ketiga yang saya terapkan untuk meningkatkan semangat belajar dan kreativitas anak-anak adalah dengan mengundang pihak luar. Saya mendatangkan komunitas craft lokal untuk berbagi ilmu dan inspirasi. Dalam kegiatan ini, komunitas tersebut tidak hanya memberikan lokakarya singkat, tetapi juga berbagi hadiah berupa tas cantik dan alat tulis yang menarik. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan motivasi baru, memperluas wawasan anak-anak tentang keterampilan kerajinan, dan menumbuhkan bahwa belajar dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan rewarding. Seluruh rangkaian kegiatan yang terstruktur ini, mulai dari pengenalan permainan tradisional hingga pemanfaatan lingkungan sebagai ruang belajar terbuka, serta implementasi pembelajaran berbasis kearifan lokal melalui proyek pemanfaatan bahan dari alam dan batik jumput, telah memberikan dampak yang signifikan. Ditambah dengan pengalaman berharga dalam outing kelas ke Museum Bung Karno serta inspirasi dari komunitas craft. Saya percaya langkah sederhana ini bisa memberikan dampak yang besar. Kini suasana kelas telah berubah drastis. Anak-anak yang semula jenuh dan enggan bersekolah kini datang dengan antusiasme yang tinggi. Terbukti dengan adanya kejadian 4 bulan yang lalu, sekolah kami mengalami musibah bencana alam. Bangunan sekolah roboh diterjang hujan deras dan angin kencang. Syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meskipun keadaan SD kami seperti itu, dengan pembelajaran kearifan lokal yang telah diterapkan, anak-anak sudah terbiasa melakukan pembelajaran di luar dengan memanfaatkan rumah-rumah warga dan lingkungan sekitar. Inovasi pembelajaran ini terbukti menjadi kunci utama untuk menumbuhkan kembali semangat belajar dan menunjukkan bahwa di tengah segala keterbatasan, proses pendidikan haruslah selalu adaptif, relevan, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Demikian rangkaian kegiatan praktek baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.